keadaan terhadap istrinya, anak-anaknya, di mana mereka harus tunduk patuh kepada perintah Tuhan, di masa para eksistensi kemanusiaan, alam ruh, kita ini sebagai makhluk manusia yang biologis, ruh kita itu sebenarnya sudah menyatakan keislamannya, menyatakan kemuslimannya. Maka pada alam ruh, seluruh keturunan Adam dimintai kemudian untuk mengaku bahwa pencipta langit dan bumi itu adalah Allah. Alastu birabbikum. Apakah kalian bersaksi bahwa aku ini adalah Tuhanmu, penciptamu? Qalu bala syahidna. Ya, betul. Kami bersaksi engkau adalah Tuhan kami. Nah, artinya bahwa kalau kita memahami kata daripada Islam dan Muslim, Islam dan Muslim ini adalah dua kata yang berbeda. Kalau kita berbicara mengenai Islam, berarti kita berbicara mengenai hukum. Kalau kita berbicara mengenai Muslim, berarti kita berbicara mengenai pelaku hukum. Jadi hukum dan pelaku hukum. Hukumnya adalah Islam, pelaku hukum itu adalah Muslim. Apa Islam itu? Islam itu adalah sesuatu yang sering dihubungkan dengan kata Muslim. Betul. Keduanya memiliki arti yang berbeda. Betul. Tetapi Islam itu sendiri merujuk kepada suatu tatanan, di mana tatanan ini adalah aturan, di mana aturan ini adalah ketetapan, di mana ketetapan ini adalah ketentuan, di mana ketentuan ini adalah syarat dengan perintah dan larangan. Artinya Islam ini adalah satu keadaan di mana muatan dan cakupannya adalah perintah dan larangan. Jangan A, jangan B, lakukan A, lakukan B, dan seterusnya. Siapa yang mentaati larangan dan juga tunduk kepada perintah, maka dia jatuh kepada kondisi Muslim. Nah, sekarang permasalahannya, ketika manusia pertama dicipta, apakah di situ sudah ada perintah dan sudah ada larangan? Sudah ada, berarti Islam sudah ada pada zaman itu. Nabi Adam alaihissalam sudah menerima Islam. Kenapa? Karena di situ sudah ada aturan. Sedangkan aturan yang ada dalam Islam itu merujuk kepada apa? Perdamaian, ketundukan, kebersihan, keselamatan. Nah, itu Islam. Artinya orang yang ingin selamat, orang yang ingin bersih, orang yang ingin tunduk taat kepada Tuhan, orang yang ingin damai dalam hidupnya, maka wajib hukumnya dia melaksanakan aturan-aturan tadi. Ketika dia melaksanakan aturan-aturan tadi, maka disebutlah Muslim. Jadi Islam adalah aturan, yang taat kepada aturan itu Muslim, yang ingkar kepada aturan itu disebut kafir. Bagaimana dengan masa Adam alaihissalam? Adam sudah selesai. Adam ternyata menerima perintah. Alhamdulillah. Adam menerima perintah, berarti Adam menerima Islam. Nah, Adam kemudian menjadi Muslim, taat kepada perintah tersebut. Pernah dia jatuh sekali, tapi dia bertobat dan diterima tobatnya. Fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi innahu huwat tawwabur rahim. Artinya Adam ketika dia jatuh kepada kekhilafan, beliau bertaubat kemudian. Makanya ada di dalam Kejadian 5 nomor 2, Adam diberkati kemudian. Nah, sekarang kita lari ke Abraham. Bagaimana dengan Nabi Abraham alaihissalam? Kita lihat ketika Abraham alaihissalam mengatakan kepada anaknya, Isqala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu li rabbil alamin. Ingatlah ketika kemudian Tuhan berfirman kepada Nabi Ibrahim, wahai Ibrahim, lahu rabbuhu aslim, berserah dirilah. Lalu kemudian beliau, Nabi Ibrahim berkata, aslamtu, saya berserah diri. Artinya saya berserah diri kepada ajaran Islam. Aslamtu li rabbil alamin, saya berserah diri kepada aturan-aturan Tuhan pencipta langit dan bumi, yaitu aturan Islam. Nah, jadi Abraham berserah diri. Bagaimana dengan keturunannya? Wa wasabiha Ibrahim banihi wa Yaquba, ya baniya innallaha astafa lakumuddin fala tamutunna illa wa antum muslimun. Abraham mewasiatkan kepada keturunannya, wahai anak-anakku, sesungguhnya Allah telah memilih agama ini untukmu, aturan ini untukmu, maka janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim. Jangan kamu mati kecuali engkau mati dalam keadaan taat kepada Islam. Apa itu? Bertauhid satu Tuhan, kurban pakai hewan, sunat kulub.
Berarti berserah diri kepada perintah-perintah Tuhan, maka jangan kau mati wala tamutna illa wa antum muslimun, kecuali dalam keadaan muslim. Selanjutnya kemudian Nabi Yakub juga berpesan kepada seluruh keturunannya. Am kuntum syuhada'a ishadara Ya'qubal maut isqala li banihi ma ta'buduna min ba'di qalu na'budu ilahaka wa ilaha Ibrahim abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaqa ilaha wahida wa nahnu lahu muslimun. Jadi mereka kemudian Bani Yakub, Bani Israel menyembah kepada Tuhannya Ibrahim, Tuhannya Ismail, Tuhannya Ishak, ilaha wahida, yaitu Tuhan yang Maha Esa, Tuhan yang hanya satu, dan kepada dialah lahu muslimun. Mereka semua ini berserah diri kepadanya. Jadi keturunan Yakub, Nabi Adam sampai keturunan Yakub sampai kepada Yesus, semuanya adalah muslim, tak ada kafir. Kafir itu adalah orang yang ingkar, sedangkan muslim itu adalah orang yang taat. Saya kira begitu, Bung. Mana kopi? Mana kopi? Lanjut. Oke, Bang. Saya masih masih bingung, Bang Juma. Iya, silakan. Waktu kalau memang muslim dah ada waktu zaman Nabi Adam, kenapa kok terakhir gitu, Bang? Oke. Kenapa nggak di awal gitu? Kan kalau memang seperti kata Bang Juma tadi, Iya. Nabi Adam itu muslim, kenapa dari dulu nggak kita ikuti gitu? Kenapa akhir dibuat gitu? Baik, Bung, baik. Jadi gini, Bung. Kan saya katakan bahwa di dalam Al-Qur'anul Karim, ketika Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa al-yauma akmaltu lakum dinakum, ini ayat disampaikan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surah Al-Maidah ayat 3. Allah berseru kepada beliau, al-yaum akmaltu lakum dinakum, pada hari ini telah kusempurnakan bagimu agamamu. Disempurnakan. Artinya Islam ini sudah ada dari sejak Adam alaihissalam. Tapi aturannya, syariatnya, ketetapannya, ketentuannya, hukum-hukumnya, larangan dan perintahnya nanti disempurnakan pada zaman baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa demikian? Seperti yang dijawab oleh adik Jibril tadi. Kenapa demikian? Karena aturan Tuhan itu datang kepada manusia berdasarkan atas kemampuan dan tingkat keadaan pada zamannya. Adam alaihissalam tidak mungkin diperintahkan haji. Tidak mungkin. Tidak mungkin diperintahkan haji. Karena pada zaman itu belum bisa kemudian diadakan haji. Nah, pada zaman Nabi Musa alaihissalam turun syariat-syariat kepada mereka. Syariat yang datang kepada mereka itu cuma batasan, yang mana batasan itu sesuai dengan kemampuan mereka pada zaman itu. Sudah pasti mereka juga tidak diperintahkan ke Mekah untuk berhaji. Itu jelas. Pada zaman Nabi Isa alaihissalam, Islam itu sudah ada, tapi belum disempurnakan. Tapi sempurna pada zaman itu. Karena kenapa? Sudah sesuai dengan zaman. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes, masih banyak yang ingin aku ajarkan kepadamu, Yohanes 15, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Masih banyak yang ingin aku ajarkan, tapi kamu belum sanggup untuk menanggungnya. Tetapi ketika ia datang, yaitu roh kebenaran, Nabi yang membawa kebenaran, maka dialah yang akan mengajarkan kamu ke dalam setiap kebenaran, keadilan, dan pengisapan dunia akan dosa. Ini ucapan Yesus. Makanya ketika datang Nabi kebenaran ini, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'matihi wa raditu lakum Islam dinan. Islam sebagai agamamu. Telah kusempurnakan bagimu agamamu pada hari ini, dan telah kusempurnakan pula bagimu nikmatku, dan aku telah ridha Islam ini sebagai agamamu. Wa raditu lakum Islam dinan. Ini jelas. Jadi ajaran
Coba kita lihat dalam Yeremia 29 nomor 11. Apa yang dikatakan di sana? Aku mengetahui rancangan-rancanganku tentang kalian. Aku tahu rancangan-rancanganku, yaitu rancangan tentang kalian yang telah kubuat. Rancangan apa yang telah kubuat itu? Rancangan Islam, rancangan Shalom. Sebab aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada pada aku mengenai kalian, wahai umat manusia. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan Shalom. Shalom dalam bahasa Ibrani, dalam bahasa Arab, Islam atau salam, damai sejahtera, dan bukan rancangan kecelakaan untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Jadi Islam itu adalah rancangan Tuhan. Dalam bahasa Ibraninya jelas sekali dikatakan bahwa Shalom. Shalom artinya selamat, artinya damai sejahtera, artinya damai atau keselamatan. Islam sama. Islam artinya selamat, damai atau damai sejahtera atau kesejahteraan atau keselamatan. Sama. Ibrani dan Arab memang bahasa serumpun. Jadi yang dirancang kemudian oleh Allah, oleh Tuhan sebagai jalan menuju kepada dirinya adalah Islam, Shalom. Kalau Yahudi, agama hanya untuk keturunan Yahudi. Kalau Nasrani, agama hanya untuk kaum Nasrani saja, kaumnya Bani Israel. Sedangkan kalau Islam, damai sejahtera, agama untuk seluruh umat manusia. Gitu Bang, silakan.